hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang masih terus berkenan memberikan kepada kita kenikmatan iman Islam, nikmat taufik, hidayah, kekuatan, kesehatan, terlebih di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang istimewa ini. Alhamdulillah, dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berbekal diri memperbanyak amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan saum yang kita lakukan, qiyam, sholat malam yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah yang lain semuanya diterima dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Bulan Ramadan ini salah satu yang menjadi keistimewaannya adalah karena di bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran sebelum diwajibkan adanya syariat ibadah siam. Maka kemudian Allah mewajibkan ibadah siam secara khusus yang hukumnya wajib, itu siam di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan itu karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga kalau kita telusuri ayat-ayat terkait dengan ibadah saum, ini semua mengajarkan kehidupan secara umum. Itu semua harus kita tingkatkan kualitas kebaikannya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ayatnya terkait dengan perintah kewajiban ibadah siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian pelaksanaan ibadah siyam. Jadi kalau siyam itu seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, menahan diri, nggak makan, nggak minum, dari terbit fajar sampai terbit matahari, dan juga dari segala hal yang membatalkan ibadah siyam itu. Tapi kalau saum ini lebih umum, karena menahan diri untuk tidak berbicara itu juga disebut dengan saum. Seperti Allah memerintahkan Maryam ketika melahirkan Isa tanpa seorang suami, bahkan walam yamsasni bashar, belum pernah disentuh oleh seorang pun laki-laki siapapun, tapi kemudian dengan izin Allah bisa melahirkan. Maka ketika orang bertanya-tanya, muncul desas-desus yang tidak-tidak, Allah menyuruh Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ketika orang-orang pada bertanya-tanya tentang hal itu, maka katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya aku telah bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk melakukan saum, sehingga hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang pun, pada siapapun. Jadi menahan diri tidak berbicara juga disebut saum. Jadi saum itu lebih umum. Tapi kalau siyam, sebagaimana dalam ayat tadi, kutiba alaikumus siyam, ya seperti yang kita ketahui, yaitu ibadah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, ya, dan juga dari segala hal yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi yang pertama
kita membangun dan menguatkan al-alaqatu billah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apalagi dengan ibadah saum ini semakin mengingatkan kita bahwasanya setiap saat hendaknya kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak bangun kita sahur beribadah, doa beribadah, persiapan saum, mulai dari terbit fajar sudah dalam keadaan beribadah. Terus setiap hela nafas kita, setiap detik yang kita lewati dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa saum ini merupakan ibadah yang sangat istimewa. Karena setiap detik, setiap saat tidak terputus kita selalu dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat terputuskan 5 menit selesai, nanti nyambung lagi pas mau sholat lagi. Tapi kalau saum ini sudah terbit fajar kita terus dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah siam itu terus tak terputus, terus menerus. Bahkan ketika kita tidur sekalipun ya tidurnya sedang dalam keadaan beribadah siam, beribadah saum. Karena apa? Karena memang tidur di siang hari itu sedang dalam keadaan pelaksanaan ibadah saum, nggak membatalkan saumnya. Maka ini kenapa istimewa, sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW menjanjikan pahalanya dalam hadis riwayat An-Nasa'i, man shoma ramadhana man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang saum satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina khalifan, Allah menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Dan bulan Ramadan tidak hanya satu hari, tetapi satu bulan penuh, bisa 30 atau 29 tergantung nanti. Maka harapannya saum yang kita lakukan diterima, sehingga membuat kita benar-benar aman dari siksaan api neraka, dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Kemudian yang kedua yang harus kita bangun dan kita perbaiki, kita tingkatkan itu adalah al-alaqatu bil Quran, hubungan kita dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan hendaknya kita perbanyak membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan saja kita masih jarang baca Quran, apalagi di bulan-bulan yang lain. Ini adalah kesempatan untuk memulai memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Baca, kaji, kalau perlu dihafalkan dihafalkan, kalau perlu mengkaji tafsirnya dikaji. Itu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang harus kita kuatkan kembali itu adalah hubungan dengan keluarga, keharmonisan dalam rumah tangga. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Syam itu untuk melakukan rafath ila nisaikum, jadi berhubungan suami istri. Rafathu ila nisaikum yang digunakan pun tidak secara langsung, tetapi dengan kata rafath. Artinya itu mewakili rafath itu biasanya kata-kata ya, kata-kata yang bisa menggoda, membangkitkan. Jadi ini untuk meningkatkan apa? Hubungan harmonis suami istri di rumah tangga. Dan kalau di rumah tangga sudah harmonis, maka akan menjadi produktif dalam segala hal. Ketika keluar dari rumah mau bekerja, produktif di tempat kerjanya. Keluar rumah mau ngajar, akan produktif di tempat ngajarnya. Tetapi kalau di rumah tidak harmonis, biasanya suasananya akan terbawa kemanapun kita berangkat, sehingga tidak produktif. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan untuk meningkatkan keharmonisan kita dengan keluarga kita, dengan pasangan-pasangan kita. Karena dulu ada seorang sahabat yang bernama Abu Salman, disaudarakan dengan Abu Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ada seorang sahabat, dia disaudarakan dengan Salman. Saking semangatnya sahabat ini sampai lupa kalau punya anak istri. Jadi saking semangatnya, saking semangat beribadah itu, siang saum setiap hari, malam sholat terus sepanjang malam. Ada yang ingat namanya? Astagfirullah. Bukan Abu Dzar ya, agak lupa saya.
Ya, Abu siapa itu. Nah, ketika dikunjungi oleh Salman, dia perhatikan istrinya dalam keadaan tidak bergairah, cemberut, pakaiannya kusut lusuh, tidak bersolek, tidak bersen. Sementara suaminya ada di rumah. Maka ditanya, "Masya'nuki, apa yang terjadi pada dirimu wahai istrinya ini, Ummu ini?" Nah, dia menjawab, "Saudaramu itu, akhuka, saudaramu itu tidak lagi butuh dengan dunia." Aslinya dia pengen ya suami saya itu sudah nggak butuh lagi dengan saya. Ngapain saya harus pakai pakaian yang bagus, bersolek, berdandan, toh suami sudah nggak butuh lagi itu. Kok bisa? Iya, dia kalau malam sholat terus sepanjang malam, kalau siang saum terus setiap hari. Jadi lupa kalau dia punya istri. Akhirnya dinasehati oleh Salman. Nanti Salman sengaja siang harinya sediakan makanan, nggak mau makan. Pokoknya saya nggak mau menyentuh makananmu kecuali kamu duluan yang makan. Kan saya sedang puasa, sedang saum. Pokoknya begitu. Akhirnya ya udahlah makan. Malam harinya nginep. Itu pulang sholat isya, sholat berjamaah sholat isya sampai ke rumah, belum juga istirahat. Ini sahabat ini langsung bangkit. Sama Salman dinasehati, "Mau kemana kamu ya?" "Saya mau sholat malam." Baru pulang sholat isya, pulang ke rumah sudah mau sholat malam itu. Istirahat dulu. Istirahat belum 5 menit, berdiri lagi, bangkit lagi. "Mau kemana kamu?" "Saya mau sholat malam." "Udah nanti saja, istirahat dulu." Tidur dulu ya. Akhirnya keduanya tertidur. Baru di sepertiga malam terakhir dibangunkan, "Ayo kita sholat." Nah, setelah sholat dinasehati oleh Salman, "Inna lirabbika alaika haqqo." Sesungguhnya Tuhanmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqo, dan dirimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqo, dan sesungguhnya keluargamu, istrimu, anakmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'atikul ladzi haqqin haqqo, maka berikanlah setiap yang berhak akan haknya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita menjalani kehidupan itu secara menyeluruh, tidak dipotong-potong. Orang yang semangat beribadah, fokus beribadah, kemudian lupa tidak menjalankan kewajiban yang lain, tidak mencari nafkah, tidak bekerja. Tidak demikian. Ada orang yang fokus bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan harta, lupa untuk beribadah kepada Allah, juga tidak dibenarkan. Maka Islam mengajarkan kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan fitrah kita sebagai umat manusia. Karena kita manusia, maka semua kebutuhan-kebutuhan fitrah kita harus terpenuhi dalam kehidupan ini. Sehingga Islam mengajarkan agar kita menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melupakan kewajiban-kewajiban duniawi kita. Karena kita hidup di dunia, tidak mungkin karena beribadah kemudian meninggalkan dunia. Dan tidak mungkin juga bagi orang yang beriman fokus mengejar dunia kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, dan kejarlah di dalam apa yang Allah berikan kepadamu itu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di kehidupan dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, akama asanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang harus dibangun setelah membangun keharmonisan dengan keluarga, ayat setelah penutupnya itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, bulan Ramadan ini hendaknya segala perbuatan-perbuatan yang menyakiti, menzalimi orang lain, termasuk masalah muamalah, interaksi dengan orang lain, masalah harta itu jangan sampai kita memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil banyak cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam, disebut batil. Maka carilah harta dengan cara yang halal. Dan ini mengisyaratkan kepada kita untuk membangun al-alaqah al-ijtimaiyah, yaitu hubungan sosial bermasyarakat, supaya hubungan antar seorang dengan orang yang lain itu terjalin baik. Maka jangan sampai ada memakan harta di antara orang-orang tersebut dengan cara yang batil.
harus dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang jujur, yang saling meridhoi satu dengan yang lainnya. Itu akan terbangun kehidupan sosial yang lebih baik, lebih dinamis di antara mereka. Tetapi kalau yang terjadi saling memakan harta dengan cara yang batil, maka permusuhan akan terjadi di mana-mana. Tidak ada kedamaian di antara masyarakat yang ada. Maka bangunlah di bulan Ramadan ini kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan cara-cara yang hak, termasuk diantaranya memakan harta dengan cara yang batil itu. Kalau ada hak fakir miskin yang ada di dalam harta kita, kemudian kita tidak menunaikan, itu artinya hak mereka yang kita makan itu pun memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Maka ketika ada hak di dalam harta kita, ada hak fakir miskin, maka harus kita keluarkan, kita berikan kepada mereka dalam bentuk zakat ataupun infak sedekah yang kita berikan kepada mereka, karena ada hak-hak mereka yang itu harus kita berikan. Kalau tidak kita berikan, berarti kita mengambil hak mereka dengan cara yang batil. Itu mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.